Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, lebih baik kita mengucapkan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada ketua kelas agar doanya dipimpinnya, Nak. Ya Bu, pada teman-teman sekalian, sebelum kita mulai belajar pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, masih semangat kan? Karena biasanya jam siang itu adalah jam-jam ngantuknya, ya enggak sih? Nah, tapi harus tetap semangat. Matematika itu kalau kita belajar matematika, pertama kali kita itu harus semangat. Jadi sebelum itu, Ibu absen dulu ya, yang hadir hari ini agar Ibu tahu. Ya Bu. Yang pertama, Aryadi Rizky Saputra. Hadir Bu. Oke. Rina Febrianti Paneh. Hadir Bu. Widya Chania. Hadir Bu. Rodiah Lubis. Hadir Bu. Oke, jadi semuanya hadir ya? Ya Bu. Nah, kemarin kan kita sudah bagi kelompok. Pas kita pembelajaran aljabar. Masih ingat nggak kelompoknya yang minggu kemarin itu? Masih Bu. Iya, masih Bu. Oke, jadi sekarang langsung aja ya anak-anak bentuk kelompoknya yang kemarin. Baik Bu. Oh iya, spidol kelas kita ada di mana ya? Sama sekretaris. Oh iya. Iya, soalnya kalau kita belajar begitu sekali ini. Udah kelompoknya? Udah Bu. Nah, sekarang itu pembelajaran kita tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, jadi anak-anak semuanya, Ananda sekalian coba buka bukunya bab 4 tentang persamaan dan tidak persamaan linear satu variabel. Ada yang sudah baca nggak kemarin ini, materi ini, tadi malam? Soalnya kan kemarin itu, minggu kemarin Ibu sampaikan kalau kita hari ini bakalan belajar tentang persamaan. Ada yang udah baca? Lupa Bu. Lupa. Oke, nggak apa-apa. Kita belajar tentang persamaan ya. Ya Bu. Belajar tentang persamaan ini tuh penting sekali loh kita pelajari, karena ini adalah dasar kita untuk nanti belajar persamaan dua variabel, persamaan kuadrat ke jenjang yang lebih tinggi. Juga persamaan ini bakalan ada di kehidupan kita sehari-hari. Misal nih, biasa kan kalau kita beli 4 spidol, harga 4 spidol harganya 20.000. Terus muncul dalam benak kita, sebenarnya harga 1 spidol itu berapa sih gitu kan? Nah, itu bisa jadi nanti kita masukkan ke persamaan linear satu variabel ini. Oke, dalam mempelajari persamaan linear satu variabel, kita pertama belajar persamaannya dulu. Baru nanti kita di pertemuan selanjutnya pertidaksamaan. Persamaan linear satu variabel atau bisa kita sebut PLSV. Nah, dalam persamaan linear satu variabel ini ada yang namanya itu, kita belajar dulu kalimat terbuka dan
kalimat tertutup. Nah, sekarang coba kalian semua buka buku halaman 250. Di situ ada 7 contoh kalimat. Yang pertama itu, siapakah Presiden pertama Republik Indonesia? Nampak semuanya? Nampak, Bu. Ada kalimat pertama, siapakah Presiden pertama RI? Terus kalimat kedua, Presiden pertama Republik Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Presiden RI pertama adalah Insinyur Soekarno. Terus apa lagi? Yang ketiga, oke, kita ambil 4 contoh saja. X tambah 4 sama dengan 10. Dan contoh yang keempat, 3 lebih besar dari 4. Nah, dari kalimat-kalimat yang Ibu berikan ini, kira-kira apa sih yang bisa anak-anak simpulkan? Nih, ada siapakah Presiden pertama RI? Presiden RI pertama adalah Insinyur Soekarno. Yang ketiga, X tambah 4 sama dengan 10. Dan yang keempat, 3 lebih besar dari 4. Coba sekarang perhatikan ini. Di sini kan siapakah Presiden pertama RI? Ini merupakan suatu kalimat pertanyaan. Suatu kalimat pertanyaan yang otomatis jika itu adalah kalimat pertanyaannya, kita belum tahu itu benar atau salah. Belum tahu benar atau salahnya. Yang kedua, Presiden RI pertama adalah Insinyur Soekarno. Benar? Benar. Yang ketiga, X tambah 4 sama dengan 10. Benar? Belum tahu. Belum tahu juga. Kemudian, 3 lebih besar dari 4. Salah. Nah, jadi di sini 2 dan 4 kita tahu itu bernilai benar atau salah. Dan yang 1 dan 3 kita tidak tahu benar atau salah. Nah, jadi dari contoh ini 2 dan 4 inilah yang kita sebut dengan kalimat tertutup. Nah, dari sini ada yang bisa menyimpulkan apa itu definisi dari kalimat tertutup? Ayo, Rina. Kalimat tertutup adalah kalimat yang sudah diketahui benar atau salahnya. Menurut saya. Ya, ada lagi? Ada lagi yang tahu? Yang mau menyimpulkan apa itu kalimat tertutup? Oke, jadi Rina tadi, kalimat tertutup adalah kalimat yang sudah kita tahu kalimat itu benar atau salah. Betul sekali. Tepuk tangan dulu. Nah, jika kalimat tertutup kita tahu benar atau salahnya, maka kalimat terbuka ini adalah kebalikannya. So, jadi kalimat terbuka ini suatu kalimat yang kita belum tahu nilai kebenarannya, benar atau salah. Jadi kita belum tahu nilai kebenarannya itu benar atau salah. Oke? Nah, kenapa tadi seperti ini kan siapakah Presiden pertama RI? X tambah 4 sama dengan 10. Nilai X-nya kita belum tahu itu berapa. Nah, kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Sudah sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, jadi kita masuk pada pembahasan kita. Oke, sebelum itu, kalimat terbuka seperti ini bisa kita ubah menjadi suatu kalimat tertutup. Misal ini X tambah 4, ya kan? Sama dengan 10. Jika variabel X diganti dengan sesuatu yang pasti nilainya, misal X tambah 4 sama dengan 10. X tambah 4 akan benar sama dengan 10 jika X-nya adalah 6. Kenapa coba? X tambah 4 sama dengan 10 dia akan benar jika X-nya adalah 6. Kenapa? Karena
Iya, 6 tambah 4 adalah 10. Jadi suatu kalimat terbuka bisa juga kita ubah menjadi kalimat tertutup. Oke, udah ini kita sudah belajar tentang kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Selanjutnya kita ke pengertian. Pengertian PLSP. Oke. Jadi di sini di buku ada di situ dijelaskan tentang PLSP dan yang bukan PLSP. Anak-anak sudah lihat semuanya? Sudah. Sudah lihat PLSP dan yang bukan PLSP. Oke, jadi di situ kan ada tabel lagi. Selain itu persamaan, kemudian variabel, kemudian pangkat tertinggi, pangkat terendah, oke, pangkat terendah, dan keterangan. Nah, keterangan, oke. Di sini nomor. Persamaan yang pertama itu, persamaan yang pertama X tambah 5 sama dengan 15. Ini variabelnya ada berapa? Ada 1, yaitu variabel X. Pangkat tertingginya 1. Pangkat terendahnya 0. Terus keterangannya, ini merupakan PLSP atau bukan? PLSP. 1 variabel, ya kan? Persamaan linear 1 variabel. Terus yang kedua itu ada 9A dikurang 8 sama dengan 2Y dikurang 10. Maaf, ya. Di sini 2A dikurang 10. Di sini variabelnya ada berapa? 9A kurang 8 sama dengan 2A kurang 10. Variabelnya ada berapa? 24A. Ada 9A. Ini 9A. Dikurang 8 sama dengan 2A dikurang 10. 1. Yaitu A. Terus pangkat tertinggi A? 1. Pangkat terendahnya? 0. Dan merupakan PLSP. karena hanya ada 1 variabel. Yang kedua, yang ketiga, X kuadrat tambah 5X sama dengan 10. X kuadrat tambah 5X sama dengan 10. Nah, di sini ada berapa variabel? 1, yaitu X. Terus pangkat tertingginya ada 2. Pangkat rendahnya ada 0, ya. Pangkat rendahnya itu 0 karena jika di sini juga ada X pangkat 0, hasilnya 10. Dan keterangan ini bukan PLSP. Bukan PLSP. Kenapa? Padahal kan di sini variabelnya 1 loh, linear 1 variabel. Tapi kenapa bukan PLSP? Karena nih ada pangkatnya 2. Nah, dari sini oke, kita ambil 3 aja ya, tidak usah semuanya ke 10 yang ada di buku. Nah, dari sini berarti dapat kita simpulkan bahwa PLSP itu adalah, ayo apa coba? PLSP, persamaan, berarti suatu persamaan. Oke, persamaan. Persamaan. Ada tadi Ibu dengar memiliki satu variabel dengan pangkatnya tertinggi 1. Ia memiliki 1 variabel dengan pangkat tertinggi adalah
satu variabel dengan pangkat tertinggi adalah 1. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kita masuk ke contoh soal. Contoh. Nah, di sini kita ada contoh X tambah 5 sama dengan 8. Berarti kalau kita masuk ke contoh, kita berbicara tentang penyelesaian. Penyelesaiannya X tambah 5 sama dengan 8. Nah, perlu kita ingat sama-sama kalau kita belajar PLSP, berarti yang kita cari itu adalah nilai suatu variabelnya berapa. Nah, berarti ini X tambah 5 sama dengan 8, harus kita tahu nilai X-nya itu berapa. Di sini kan pertama X tambah 5 sama dengan 8. Agar tambah 5 ini habis, pertama kita habiskan dulu ini. Otomatis di ruas kiri dan kanan kita kurangkan. Ya, ruas kiri dan kanan kita kurangkan dengan 5. X tambah 5 kurang 5 8 kurang 5 jadi X sama dengan 3. Ini adalah penyelesaian PSLP dengan penjumlahan atau pengurangan. Ini penjumlahan atau pengurangan. Terus contoh soal 2, perhatikan lagi contoh soal yang kedua. 4X sama dengan 16. Nah, untuk mencari X berarti kedua ruas harus kita bagi dengan 4. Berarti kedua ruas kita bagi dengan 4. 4X bagi 4 sama dengan 16 bagi 4. Berarti 4 bagi 4 X sama dengan 4. Ini adalah perkalian atau pembagian. Jadi dalam menyelesaikan PSLP, operasi yang kita gunakan itu adalah penjumlahan atau pengurangan dan perkalian atau pembagian. Nah, di sini untuk yang ketiga itu adalah 2X tambah 3 sama dengan X tambah 5. 2X tambah 3 sama dengan X tambah 5. Untuk soal yang ini silahkan Ananda semua kerjakan dulu bersama rekan kelompoknya di buku tulis masing-masing. Ibu tunggu selama 2 menit. Nggak nampak? Ayah. Boleh didiskusikan sama rekan kelompoknya ya. Gimana? Sudah ada yang selesai? Gimana, sudah ada yang selesai? Yang mau mengerjakan ke depan siapa? Yang mau mengerjakan ke depan? Yuk, berani yuk. Ya, Lydia. Silahkan ditulis di bawahnya ya, Nak. Ya, Bu. Perhatikan ya semuanya. Kalau ada jawaban yang beda boleh dikomentari. Tunggu dulu. Jangan duduk dulu ya. Ini kan ada 2X tambah 3 sama dengan X tambah 5.
2x kurang 3 sama dengan 5 kurang 3. Jadi di sini Widya menyelesaikannya itu bagaimana? Dipindah luaskan dia, Bu. Oke, terus? Terus yang sama variabelnya disatukan. Nah, oke, makasih ya Nak, silahkan duduk. Jadi benar ya yang sudah dikerjakan oleh teman kita. Jadi dari contoh soal yang ini, langkah-langkah penyelesaian PLSP itu apa saja? Yang pertama tadi yang dibilang oleh Widya, pindahkan dulu yang sejenis semuanya, misal yang variabelnya ke kiri, yang tidak ada variabel ke kanan. Kemudian kita kurangkan atau kita tambahkan sesuai dengan operasi yang ada. Kemudian yang ketiga, jika nilai ini semisal bukan 1, 2 atau lebih, kita bagi atau kita kalikan asal variabelnya menjadi x. Ya, maaf, koefisiennya maksud Ibu. Koefisiennya menjadi 1. Oke. Jadi langkah-langkah PLSP sudah pada paham ya? Ya, Bu. Nah, PLSP ini juga sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Pernah ada yang tahu nggak misal contoh masalahnya itu apa? Ada yang pernah punya masalah dan ternyata penyelesaiannya itu adalah dengan PLSP? Nggak ada? Sebenarnya ada, tapi karena kita lagi belajar gini, apa masih malu-malu gitu kan? Nah, jadi di sini ada soal. Nani pergi ke pasar untuk membeli apel dan rambutan. Harga 1 kg apel adalah 3 kali rambutan. Oke, sudah dapat kan? Berarti diketahui 1 kg apel sama dengan 3 kali harga rambutan. Nah, terus Nani membeli 2 kg apel tambah 3 kg rambutan dengan harga 90.000. Nah, terus diketahui juga Siti membeli 6 kg buah rambutan di toko yang sama. Siti membeli 6 kg rambutan. Ini yang ditanya, berapa harga 6 kg Siti? Salah. Bukan harga. Terus Siti membeli 6 kg rambutan. Tapi duit Siti hanya 50.000. Apakah cukup? Pertanyaannya apakah cukup? Nah, kita jawablah. 1 kg apel sama dengan 3 kg rambutan. Jadi kita misal rambutan, berarti rambutan kita misalkan ya sama dengan X. Berarti apel itu 3 kali berarti 3X. Nah, 2 kg apel berarti kita masukkan 2 kg apel berarti 2 kali 3X tambah 3 kg 3X sama dengan 90.000. Kita jumlah ini kita kalikan 6X sama tambah 3X sama dengan 90. Oke, 9X sama dengan 90.000. Jadi X sama dengan 90.000 per 10.000. Nah, sementara Siti membeli 6 kg rambutan, ya kan? Nah, 6 kg rambutan otomatis kita kalikan dengan 6 kali 10. Jadi 60.000. Nah, harga 6 kg rambutan 60.000. Jadi cukup apa tidak uang si Siti? Tidak cukup. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada.
Oke, udah duduk berkelompok kan ini? Di sini ada ibu ada soal-soal latihan, boleh dikerjakan dengan teman-teman sekelompoknya. Yang dikerjakan itu adalah nomor 1 dan nomor 3. Ya Bu. Nomor 1 dan nomor 3. Silakan, waktu mengerjakannya itu adalah 3 menit. Karena hanya ada 2 soal. Boleh ditulis di apa ya anak-anak, di lembaran yang ibu berikan? Iya Bu. Nomor berapa tadi Bu? Nomor yang dikerjakan, ingat ya, yang dikerjakan nomor 2 dan nomor 2 dan nomor 3 yang dikerjakan. Tidak semuanya. Untuk soal-soal lainnya itu bakalan menjadi tugas kita di rumah. Nomor 2 sama 3 kan yang dikerjakan? Iya, 2 dan 3. Oke, waktunya sudah habis. Oke, waktunya sudah habis ya. Sekarang coba ke kelompok 2. Kelompok 2 presentasikan jawaban nomor 2 ke papan tulis. Oke, presentasikan. Presentasikan ya jawabannya. Presentasikan itu dituliskan. Iya, ditulis kemudian dijelaskan sama teman-teman. Ini. Sin lah yuk. Soalnya itu tadi 3x ditambah 12 sama dengan 7x dikurang 8. Aku pakai cara si Widya tadi yang dipindah-pindahkan. Iya. Jadi disamakan 3x dikurang 7x sama dengan negatif 8 dikurang 12. Baru 3x dikurang 7x sama dengan negatif 4x sama dengan negatif 20. Baru x sama dengan negatif 20 per negatif 4. X sama dengan 5. Oke, X sama dengan 5. Yang ditanya dalam soal? Tentukan X. Tentukan x tambah 2 ya. X tambah 2 x sama dengan 5. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Oke. Sama semua jawabannya atau ada yang beda? Sama. Ada yang mau ditanyakan sama kawan kita yang tadi? Tidak ada. Sama ibu ada yang mau ditanyakan lagi ke ibu? Tidak ada. Oke, karena semuanya sudah tidak ada lagi yang mau bertanya, berarti sudah pada paham kan? Sudah paham. Jadi ibu minta ada nggak yang mau memberikan kesimpulan tentang materi kita hari ini? Masih semangat kan? Siang-siang gini udah ada yang ngantuk, belum ada, ibu nampak semuanya masih semangat. Ayo, siapa yang mau? Kesimpulan untuk materi kita hari ini? Ketua kelas? Mau menyimpulkan ketua kelas? Yang lainnya mau menyimpulkan? Oke, berhubung karena waktu kita sebentar lagi, jadi sama-sama kita simpulkan aja ya. Oke, kesimpulannya yang pertama tadi ada kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah Kalimat yang belum tentu kebenarannya, kalimat tertutup yang sudah jelas. Persamaan linear satu variabel adalah Persamaan dengan pangkat ini satu. Nah, dalam persamaan linear satu variabel yang harus kita cari nilainya adalah nilai dari x itu adalah variabel. Dan penyelesaiannya itu sesuai dengan yang ditanyakan di soal. Pertama kita variabelnya buat semua ke kiri, kemudian kita operasikan sesuai dengan operasi yang ada. Oke, karena semuanya sudah paham, jadi dalam soal-soal yang ibu berikan kan masih ada di situ nomor 1, nomor 4, dan nomor 6. Ya Bu. Nah, itu soal-soal yang itu bisa Anda kerjakan semuanya di rumah ya. Minggu depan
Ibu periksa. Sekaligus minggu depan kita lanjut materi tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, berhubung waktu kita juga sudah habis, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.